Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Ed Shegario atau Aryo Pratomo, di mana gue hari ini akan ngobrol tentang DJI OM4. DJI OM4 atau Osmo Mobile 4 adalah sebuah device yang, gimbal basically. Ini udah yang keempat. Harusnya lo udah pernah lihat dari video gue sebelumnya bahwa gue udah pernah pakai yang OM1, 2, 3. Mungkin dulu namanya Osmo, masih sekarang mereka nyebutnya dengan OM. Ini adalah OM4. Satu hal yang paling berbeda dari OM4 dibanding sebelumnya adalah magnetic clamps-nya. Wah, ini menarik banget. Jadi mempermudah pemakaiannya agar lebih cepat lagi, nggak usah jepitin, pasin di tengah, centering semuanya, baru nyalain, dan ini jauh lebih cepat seperti dilihat di iklannya mereka. Magnetic clamp di belakangnya itu hadir dengan dua pilihan. Yang pertama adalah seperti biasa, ring handphone yang ada di belakangnya yang suka dipakai buat nonton film, berdiriin handphone segala macam. Ini ada magnetiknya di belakangnya. Yang kedua adalah yang merupakan sebuah detachable thing. Jadi ini begini, keuntungan menggunakan ring yang ada di belakang ini tempel langsung ke smartphone-nya adalah jauh lebih ringan, lebih slim, dan lebih praktis. Tapi kekurangannya adalah ya itu akan nempel di smartphone, yang dimana kita harus memberikan komitmen yang besar untuk sesuatu nempel di smartphone. Dan pengorbanan kedua adalah kalau smartphone-nya ada wireless charging, dia nggak bisa kalau ada ininya. Karena selain ini besi tambahan, tapi juga magnetik, mengganggu wireless charging. Untuk orang-orang yang itu bisa mendapatkan menggunakan yang satu lagi, yang clamp, tapi ada magnetik di belakangnya, ada magnet di belakangnya. Dan ini kerugiannya adalah ya biasa aja, kalau kita lagi nggak pakai akan lupa taruh di mana, tapi kalau kita lagi pakai mungkin agak lebih besar dan untuk dipegang sedikit mengganggu. Tapi kita coba dulu. Gue ada dua smartphone di sini. Ini adalah Galaxy S20 Ultra yang kalau kita tempel tinggal langsung aja. Beginilah cara clampnya nempel, nanti tinggal langsung ke DJI Osmo-nya. Kuat banget. Jadi DJI memberikan alignment guide-nya. Jadi untuk ngepasin bener-bener ada di tengah, karena centering itu penting. Jadi kita coba, kita taruh alignment-nya di belakang persis dan berusaha cari tengahnya di mana. Oke, ini harus dibuka. Oke. Kencengin. Oke. Kuat ya? Oke, gue sebelum kita mencobanya semua dengan fitur-fitur barunya, gue perlu bicarakan bahwa ini OM4 menggunakan axis motor yang jauh lebih kuat. Dia sanggup sampai 230 gram, give or take 60 gram plus minus ya. Ini adalah S20 Ultra yang udah pakai clamp di belakangnya, artinya beratnya juga nambah, yang langsung seperti ini. Dia cukup kuat juga. Dan dia juga ada Active Track 3.0 yang dapat fokus atau mengikuti objek-objek yang lebih kecil seperti binatang peliharaan, anak, daripada muka dewasa atau badan seluruh orang dewasa. Tapi nanti kita coba, kita bawa keluar, kita akan coba beberapa fitur baru tambahan seperti spin shot, dynamic zoom, segala macam itu bisa dicoba bareng-bareng. Oke? Yuk, kita keluar. Oke, ini adalah recording sambil gue jalan bawa OM4. Jadi sorry suaranya agak berisik dan juga gue pakai masker. Tapi yang dilihat adalah kestabilannya aja. Hey, balik lagi. Gue tadi abis dari coffee shop dekat rumah. Gue nyobain beberapa fitur lama dan baru. Fitur lama yang diperbaiki dan fitur-fitur barunya dari OM4 ini. Jadi menariknya adalah setelah yang gue bilang bahwa gimbalnya diperkuat. Axis gimbalnya itu mampu menahan sampai 230 gram atau kurang lebih 60 gram sekitarnya. Dan itu kuat banget bahwa
S20 Ultra gue dengan tambahan casing dan tambahan clip-on magnetnya ini. Yang kita coba juga adalah active track. Gue di lock sebagai fokusnya, dan gue jalan-jalan ke kanan ke kiri, joget-joget segala macam. Itu dia akan tetap ngikutin dengan sendirinya tanpa bantuan, bahkan tanpa bantuan Wikan. Itu bisa dilakukan sendirinya aja dengan ada hand gesture-nya juga yang sudah di set sebelumnya. Ada beberapa tambahan fitur baru seperti yang namanya Dynazoom atau singkatan dari Dynamic Zoom, yang biasa kalau di film-film yang secara sinematik dia akan biasa misalnya orang yang mundur, kameramennya mundur atau maju, dia fokusnya atau zoomnya di lensanya itu sebaliknya. Nah, itu untuk menciptakan apa ya namanya ya? Apa namanya kan? Vertigo shot. Namanya Vertigo Shot, dan ini semua bisa dilakukan dengan salah satu fitur yang ada di DJI Mimo, itu sebuah aplikasinya yang bekerja sama dengan ini. Dia akan langsung merekam semuanya gitu aja, jadi kameranya akan ngezoom sedangkan kitanya harus mundur atau maju pelan-pelan. Ada juga fitur baru yang namanya dari panonya ada tambahan. Pertama adalah Clone Me feature-nya, jadi Clone Me Pano. Jadi istilahnya ya ada gue 3 kali di satu foto. Jadi di foto dengan satu gue ambil 1 kali terus pindah. Itu jadi seolah-olah gue ada 3. Triknya semacam trick shot lah. Terus tambahannya ada pano itu loh, pano 9. Pano 9 atau pano 9 itu adalah ngambil foto secara 3x3. 9 kali diambil secara membentuk satu foto yang lebih besar. Tambahan terakhir adanya masih sama dengan fitur yang ada di DJI Mimo selama ini, yaitu DJI Story atau nama fiturnya adalah Story. Jadi satu story dengan udah ada template-nya, misalnya lagunya, zoom-nya atau transisinya, itu semuanya udah diatur. Itu berguna banget kalau lo mau bikin Instagram story lo agak berbeda. So, itu adalah hands-on atau first impression dari DJI OM4 yang bisa didapatkan di Era Jaya. Lo bisa cari detailnya di link deskripsi di bawah. Tapi ini menarik banget untuk lo yang suka traveling misalnya atau kemana-mana bawanya smartphone aja. Jadi cocok dengan smartphone lo yang mungkin menurut lo kameranya udah bagus, bisa dimanfaatkan. Jadi masalahnya mungkin bukan di kualitas kameranya, tapi mungkin handheldnya atau handle-nya. Jadi apakah kita bisa smooth, apakah kita pengen shot-shot yang tricky, yang seru-seru, yang bisa seolah-olah diambil oleh film-film Hollywood, ini bisa dilakukan semua hanya dengan ini. Lumayan banget, oke? Kasih tahu pendapat lo di bawah, mungkin akan gue review lebih dalam lagi kalau gue punya waktu, karena ini bener-bener baru launch dan baru update aplikasi DJI Mimo-nya. Gue cuma punya waktu beberapa hari aja untuk nyobain. Let me know what you think. Tulis di bawah kalau pengen di-review lebih lanjut. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye now. Be nice.